Halo semua, kalau kita ngomongin soal farmasi, apa yang langsung kepikiran? Pasti obat kan? Tapi gimana kalau saya bilang faktor paling penting dan juga paling beresiko itu ternyata bukan obatnya, tapi justru orang-orang yang ada di baliknya. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan kupas tuntas kenapa manajemen sumber daya manusia itu jadi kunci sukses di dunia farmasi. Oke, yuk kita langsung bongkar satu asumsi yang paling umum di dunia farmasi. Coba deh, bayangin sejenak. Kalau Anda mikirin apotek atau instalasi farmasi, risiko paling gedenya ada di mana sih? Apa di salah racik obat? Atau mungkin di cara nyimpennya? Nah, ini yang mungkin bikin kaget. Jawabannya tuh bukan di obatnya, tapi di manusianya. Risiko terbesar itu seringkali bukan karena kurangnya ilmu klinis, tapi justru karena sistem pengelolaan orang-orangnya yang lemah. Dan ironisnya, ya ini yang paling sering kita lupain. Kenapa bisa begitu? Ya, karena kegagalan layanan itu akarnya seringkali dari hal-hal yang kelihatannya sepele kayak gini. Nih, beban kerja yang nggak rata, yang bikin satu orang capek banget sementara yang lain santai. Komunikasi yang mampet, yang bikin banyak salah paham. Terus, kepemimpinan yang nggak kuat dan konflik internal yang dibiarin. Wah, itu bisa ngerusak semangat tim banget. Ujung-ujungnya, keselamatan pasien yang jadi taruhannya. Oke, jadi kalau manusianya itu bisa jadi resiko, berarti mereka juga bisa jadi aset yang paling-paling berharga. Nah, ini nih perubahan cara pandang yang penting banget. Konsepnya itu dikenal sebagai human capital atau modal manusia. Jadi coba deh, jangan lagi lihat tim kita cuma sebagai tenaga kerja, tapi sebagai aset strategis. Kenapa? Karena pada akhirnya yang nentuin kualitas layanan kita itu ya pengetahuan dan keahlian mereka, bukan cuma deretan obat di rak. Dan kutipan ini, wah pas banget ngegambarin poinnya. Ngirim staf buat ikut pelatihan itu bukan buang-buang duit, bukan biaya, tapi investasi. Investasi buat kualitas, konsistensi, dan pastinya masa depan layanan kita. Jadi intinya adalah ngelihat pengembangan staf itu sebagai strategi jangka panjang, bukan pengeluaran jangka pendek. Oke, tadi kita udah ngerti kenapanya ya. Sekarang kita masuk ke gimananya. Gimana sih cara kita ngelola aset paling berharga ini biar efektif? Jadi, ada 4 pilar utama nih, yang jadi pondasi sistem manajemen SDM yang kuat di dunia farmasi. Yuk kita bedah satu-satu. Pilar pertama, perencanaan tenaga kerja. Ini bukan cuma soal bikin jadwal shift ya. Ini lebih dalam dari itu. Ini soal gimana kita mastiin jumlah orangnya pas dengan beban kerjanya. Dan yang paling penting, setiap orang tuh tahu persis apa tugas dan tanggung jawabnya. Kalau di sini aja udah abu-abu, wah itu sumber stres dan kesalahan nomor satu. Kedua, kepemimpinan. Jadi pemimpin di farmasi itu nggak cuma ngawasin hal-hal teknis, tugas utamanya justru membangun budaya kerja yang sehat. Coba tanya ke diri sendiri, tim kita ngerasa aman nggak buat ngomongin masalah? Ada nggak ruang buat kolaborasi? Terus, kalau ada konflik, gimana cara nyelesainnya? Nah, disitulah peran pemimpin yang sebenarnya diuji. Pilar ketiga, pengembangan kompetensi. Kita semua tahu kan, dunia farmasi itu dinamis banget. Ilmunya berkembang terus. Makanya pelatihan berkelanjutan itu bukan lagi pilihan, tapi udah jadi kewajiban. Ini penting banget buat mastiin tim kita selalu ngasih pelayanan terbaik pakai ilmu yang paling update. Dan yang terakhir pilar keempat, evaluasi kinerja. Penting banget buat diingat, tujuan evaluasi itu bukan buat ngejudge atau nyari-nyari kesalahan. Tujuannya adalah buat ngebantu tim kita tumbuh. Umpan balik yang objektif dan konstruktif itu ibarat vitamin yang ngebantu setiap orang jadi lebih baik dan tetap semangat. Nah, sekarang yuk kita sambungin ke 4 pilar tadi ke satu masalah yang lagi rame banget di dunia kerja sekarang, burnout. Coba deh lihat perbandingan ini. Di sisi kiri, itu hasil dari manajemen SDM yang sehat. Beban kerja seimbang, ada dukungan, komunikasi lancar. Nah, yang di sisi kanan, itu resep jitu buat bikin orang burnout. Tekanan tinggi, peran gak jelas, konflik di mana-mana. Jadi ingat ya, kondisi kayak gitu tuh bukan takdir. Itu adalah gejala dari manajemen yang perlu diperbaiki. Jadi, poin paling pentingnya tuh ini. Ngelola orang dengan baik itu bukan cuma soal ngejar target penjualan atau produktivitas. Ini soal keberlanjutan. Soal gimana kita ngejaga aset kita yang paling berharga biar mereka tetap sehat, termotivasi, dan bisa ngasih yang terbaik buat jangka waktu yang panjang. Oke, sebagai penutup, yuk kita sama-sama lihat lagi peran seorang farmasis di zaman sekarang.
Nah, jadi pemahaman soal manajemen SDM ini benar-benar ngubah cara kita mandang profesi ini. Peran farmasis modern itu udah berevolusi. Anda bukan lagi cuma seorang praktisi klinis yang ahli soal obat, tapi juga seorang pemimpin dan manajer sistem. Kemampuan Anda ngelola tim itu sekarang sama pentingnya loh dengan pengetahuan klinis Anda. Karena itu, saya mau tutup pembahasan kita kali ini dengan satu pertanyaan khusus buat Anda renungkan. Dari semua yang udah kita bahas, apa sih tantangan terbesar yang Anda hadapi atau mungkin Anda lihat dalam memimpin sebuah tim farmasi? Mungkin jawaban dari pertanyaan itu adalah langkah pertama Anda untuk jadi pemimpin yang jauh lebih baik lagi. Terima kasih.